Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Diana Zaini. Kita masuk ke dalam materi hukum perbankan. Mudah-mudahan dalam materi ini bisa dapat dipahami oleh pengambil mata kuliah hukum perbankan. Oleh karena itu nanti akan saya uraikan satu persatu materinya. Menurut pendapat dari Joenda Hasan bahwa perjanjian kredit mempunyai identitas sendiri dan berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Nah, banyak orang mengartikan bahwa perjanjian kredit itu adalah sama dengan perjanjian pinjam meminjam. Padahal sebenarnya itu adalah sangat berbeda. Antara perjanjian pinjam meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan yang antara lain. Kita lihat yang pertama, kalau dalam perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut berkaitan dengan program pembangunan. Tadi sudah saya katakan bahwa harus dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, ya. Nah, disitulah bank sebagai agent of development. Dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima. Misalnya kredit konsumtif untuk keperluan kehidupan pribadi dari para nasabah, atau kredit perumahan untuk membeli rumah, atau mungkin kredit yang memang diperuntukkan oleh pegawai-pegawai tertentu. Misalnya KTA, kredit tanpa agunan. Nah, itu banyak tergantung dari tujuan. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur bisa menggunakan uang itu secara bebas yang tidak ditentukan untuk tujuan apa. Kemudian yang kedua, dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberian kredit itu adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam, pemberi pinjaman itu dapat dilakukan oleh individu, perorangan. Kemudian yang ketiga, pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Yakni bagi perjanjian pinjam meminjam berlaku bab 3 dan bab 13 buku 3 KUH Perdata. Sedangkan bagi perjanjian kredit berlaku ketentuan umum dalam KUH Perdata, misalnya 1320, pasal 1320, pasal 1338 KUH Perdata, kemudian ada pasal 1313 KUH Perdata, ya. Sedangkan selanjutnya ada ketentuan tersendiri yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan secara khusus, atau dia bicara lex specialis, ya. Atau selain itu juga ada peraturan otoritas jasa keuangan. Kalau di dalam perbankan syariah ada fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian berikutnya yang keempat, pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman harus disertai dengan bunga. Kalau di dalam perjanjian pembiayaan syariah disertai dengan bagi hasil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga saja, dan bunga itu baru ada apabila diperjanjikan. Kalau nggak ada berarti ya dia hanya mengembalikan berapa pokok yang dipinjam. Kemudian keempat, pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman harus disertai dengan bunga, sedangkan imbalan atau pembagian hasil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga saja, dan bunga itu sudah baru ada apabila diperjanjikan. Dan kemudian yang berikutnya, pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan kemampuan debitur terhadap pengambilan kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan bank baik material maupun imaterial. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam, jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan hutang si peminjam, dan hal tersebut baru akan ada apabila diperjanjikan, dan jaminannya hanya merupakan jaminan secara fisik atau material saja. Dengan demikian, dalam perjanjian kredit akan berbeda sekali dengan perjanjian pinjam meminjam dalam pengertian baik dari pengertiannya, subjek pemberi kreditnya, regulasi atau pengaturannya, tujuan dan jaminannya. Oleh karena itu, perjanjian kredit menurut Joenda Hasan lebih merupakan pada bentuk perjanjian tidak bernama atau open-ended overrun comes, karena mengenai perjanjian kredit belum ada pengaturannya secara khusus baik dalam undang-undang perbankan maupun dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Dan pengaturan yang telah ada adalah pengaturan tentang pengertian kredit. Tidak ada undang-undang di dalam undang-undang perbankan yang mengatur tentang perjanjian kredit. Hanya dapat ditentukan tentang pengertian kredit, antara lain dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan, pasal 6, kemudian pasal 13, kemudian pasal 8 ayat 1 dan ayat 2, kemudian ada pasal 11 ayat 1 tentang BMPK, dan lain-lain. Oleh karena itu, klausul-klausul yang mengatur mengenai perjanjian kredit itu tidak ada di dalam undang-undang perbankan. Dalam praktek perbankan, pada umumnya bentuk perjanjian kredit itu merupakan perjanjian secara tertulis
dalam bentuk perjanjian standar atau standar kontrak atau perjanjian baku yang dibuat dengan akta notaris, ya. Oleh karena itu biasanya dilakukan oleh bank-bank umum swasta. Kalau bank umum BUMN biasanya perjanjian kreditnya dibuat di bawah tangan seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Oleh karena itu, berdasarkan tadi ketentuan Presidium Kabinet tanggal 3 Oktober tahun 66 yang terkait dengan pemberian pinjaman kredit, itu dinyatakan bahwa tadi sudah saya katakan dalam bentuk apapun untuk memberikan kredit harus dibuat akad kredit. Oleh karena itu, akad kredit itu dipersamakan dengan arti dari perjanjian. Oleh karenanya, untuk lebih terjaminnya perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis sehingga para pihak yang telah menandatangani perjanjian tersebut tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan. Perjanjian kredit tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik yang sah dan mengikat apabila di kemudian hari terjadi pengingkaran terhadap perjanjian kredit ataupun terhadap dana yang telah disalurkan oleh pihak bank. Artinya, dia dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik berdasarkan pasal 184 KUHP, ya. Alat bukti otentik itu antara lain adalah akta notaris, ya, atau perjanjian tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan tujuan kredit perbankan Indonesia itu antara lain tujuannya adalah guna memberikan keamanan atau safety dalam kredit agar prestasi yang diberikan itu dalam bentuk uang, barang ataupun jasa terjamin pengembaliannya, ya, sehingga keuntungan atau profitability dari kredit itu dapat menjadi kenyataan. Dan profitability itu merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima oleh pihak bank. Fungsi kredit sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan bahwa fungsinya adalah menunjang salah satu kegiatan pelaksanaan pembangunan. Itu juga dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Perbankan. Kemudian fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian itu adalah dapat meningkatkan daya guna atau utility dari modal dan uang. Kemudian kredit meningkatkan daya guna utility dari suatu barang. Kemudian kredit dapat meningkatkan perdagangan lintas uang. Kredit akan menimbulkan kegairahan dalam berinvestasi masyarakat. Kemudian kredit sebagai alat untuk melakukan stabilisasi perekonomian. Kemudian kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian kredit sebagai alat dalam kegiatan hubungan ekonomi internasional. Nah, sekarang kita masuk ke materi bagaimana kredit apabila terjadi kredit bermasalah ataupun kredit macet dalam penyaluran kredit perbankan. Nah, timbulnya kredit bermasalah di Indonesia ini umumnya oleh lembaga perbankan dalam suatu bank itu biasanya timbul karena adanya satu resiko yang sebenarnya telah diperhitungkan, akan tetapi prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank itu sudah dijalankan, akan tetapi biasanya nasabah yang tidak menjalankan dengan benar sesuai dengan perjanjian kredit sebagaimana yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bahkan biasanya untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah agar bank mempunyai keamanan atau safety dalam pemberian pinjaman, tidak semua harga objek jaminan itu diberikan kepada nasabah. Misalnya harga objek jaminan 100 juta, maka yang didapat oleh nasabah itu hanya pinjaman sampai dengan maksimal 60 atau 65 juta. Jadi sehingga bank tidak akan mau memberikan pinjaman sejumlah harga jual dari objek jaminan. Nah, itu dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang harus diperhatikan juga tadi ada saya katakan prinsip 5-6 kredit yang sekarang menjadi 6-6 kredit, ya. Nah, dalam kasus-kasus kredit bermasalah biasanya debitur ini mengingkari janji untuk membayar bunga dan atau kredit induknya yang sudah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak dilakukan pembayaran sehingga kualitas kredit menjadi merosot. Dalam kasus kredit bermasalah ada kemungkinan kreditur atau bank terpaksa melakukan tindakan hukum atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan. Pada saat pemberian kredit dapat ditolerir. Oleh karena itu, bank harus mengalokasikan perhatian untuk tenaga, dana, waktu, dan usaha secukupnya guna menyelesaikan
kasus tersebut. Terima kasih saudara sudah melihat atau mendengar tentang uraian materi mata kuliah hukum perbankan. Saya berharap mata kuliah hukum perbankan, materi-materinya dapat dipahami oleh saudara. Jika saudara ada yang tidak paham atau kurang paham, saudara bisa berkonsultasi dengan saya atau nanti kita bahas melalui aplikasi Zoom. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.